Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada yang terhormat BPD kalian saya hormati, kepada Ketua MUI Kalian Sari yang saya hormati, kepada para imam atau pengurus mushola desa Kalian Sari yang saya muliakan, bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertemu muka, bermuajah dalam acara pembentukan dan penetapan pengurus DKM Al-Hidayah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar pertemuan yang membawa manfaat, hikmah, barokah, serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sampai pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak hari nanti dapat syafaat Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian berbahagia, istilahnya ibu-ibu. Sebelumnya kami MUI mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas meluangkan waktunya dan hadir memenuhi undangan kami guna untuk mengikuti acara pembentukan dan penetapan pengurus DKM Al-Hidayah Kalian Sari. Kemudian kami mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, maklum, kami manusia biasa, tentunya jauh dari kata sempurna. Sekali lagi kami atas nama MUI mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak hadirin sekalian berbahagia, mengingat waktu sudah larut malam, jadi kami langsung saja akan membacakan susunan kata acara pada kesempatan ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pesan dan harapan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua BPD Desa Kalian Sari. Selanjutnya, laporan dari tim ad hoc atau tim khusus pembentukan penjaringan dari tim kami untuk pembentukan pengurus Ketua MUI Desa Kalian Sari. Itu mari kita buka bersama dengan bersama-sama membacakan pengurus kita. Ala diumiyah wa naguliyah dan solehah al-fatihah. Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, harapan kami tentunya setelah terbentuk pengurus baru, maju dengan kemajuan DKM untuk ke depan. Kalau akan disampaikan oleh Ketua BPD langsung mengenai pesan dan harapan kita semua untuk pengurus atau kemajuan Masjid Agung. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Lain syakartum lazidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pada saudara MC pengatur acara yang telah memberi sedikit waktu terhadap saya sebagai atas nama Ketua BPD. Pertama, saya ucapkan musykur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang berbahagia ini kita bersama dapat kumpul dalam satu tempat di mana maksud dan tujuannya adalah untuk menetapkan atau pengukuhan yang terkait dengan kepengurusan Masjid Al-Hidayah Palestina. Sholawat dan salam kami sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajarannya yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dengan agama Islam tadi kita semua sebagai umatnya bisa selamat dari alam dunia sampai akhirat nanti, insya Allah. Yang saya hormati MUI beserta anggotanya, RT, RW, dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz yang saya muliakan. Sebelumnya saya minta maaf barangkali yang akan saya sampaikan tadi ada suatu kata yang kurang berkenan dalam hati bapak-bapak sekalian. Karena kadang-kadang yang namanya ngomong itu tidak ada ujungnya ya, yang niatnya ngomongnya begini kadang-kadang yang disampaikan begitu sehingga tidak klop. Namun kita berusaha untuk menyampaikan apa yang diharapkan tadi, bahwa dengan pertemuan kali ini maksud dan tujuannya yaitu untuk membentuk suatu kepengurusan di mana bahwa selama ini baru beberapa minggu yang lalu saya tidak ingat bahwa dengar-dengar dan sudah menyatakan diri pengurus lama, yaitu menyatakan diri dalam hal pengunduran diri dalam kepengurusan. Oleh karenanya dengan pernyataan pengurus lama semacam itu, maka otomatis kita sebagai keterwakilan bapak-bapak sekalian, wabil khusus yang ada di desa Kadesai ini, maka kita dengan segera untuk mengganti kepengurusan tersebut. Hakim maqamal fa'ilil ladzi khudib. Ketika kepengurusan itu mengundurkan diri atau tidak ada, otomatis agar segera untuk mendudukinya. Namun dalam hal kepengurusan tadi tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang namanya organisasi itu membutuhkan orang banyak. Organisasi apapun, termasuk dalam hal ini adalah organisasi kepengurusan Masjid Al-Hidayah Palestina. Bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara soal organisasi atau soal perkumpulan, karena bagaimanapun yang namanya masjid, balai desa ini adalah merupakan satu sentral dengan adanya perdesaan semacam ini. Satu desa tidak ada masjidnya, satu desa tidak ada balai desanya, maka itu bukan dikatakan desa, walaupun di situ ada desa anu, tapi di situ tidak ada masjidnya, maka masih dipertanyakan. Karena orang hidup saja
Misalnya kita berjalan, ini ada jasad, ada ruh. Sama di perdesaan pun, kalau yang namanya jasad tentunya bisa terlihat oleh mata. Kalau tangannya kecoes, tangannya ada darahnya, ada apanya, terlihat karena jasad. Tetapi ruh tidak tahu. Nah, termasuk di desa ini ada balai desa, ada masjid. Jadi kedua-duanya itu harus sinkron, harus kerjasama. Kalau masjidnya sepi, maka sudah barang tentu desa akan sepi. Begitupun kalau balai desanya tidak ada kegiatan, maka desa pun merasa sepi. Oleh karenanya, dengan nanti pergantian pengurus dari pengurus lama ke pengurus baru, dengan harapan kira-kira ada peningkatan. Sekarang baik, tetapi setelah ada pengurus baru akan lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik lagi. Kemudian berikutnya, ya kami berharap sekali ya. Jadi yang namanya masjid seperti saya katakan tadi, sampaikan tadi, dulu mungkin kalau kita dulu masih kecil, yang namanya masjid mungkin hanya sebatas sholat 5 waktu, kemudian yang diutamakan sembahyang Jum'ah seminggu sekali. Zaman dulu, ini khususnya di desa Kalensari. Tetapi untuk sekarang ini, dengan majunya zaman, maka masjid itu merupakan sentral kegiatan sosial keagamaan. Karena apa? Ya tadi, roh juga, ibarat kita dalam satu badan, perlu diperbaiki, perlu dikasih makan, perlu dikasih hidangan. Begitupun masjid, walaupun kelihatannya hanya untuk sholat saja, itu mah pokok. Sholat 5 waktu mah pokok, sholat Jum'ah mah pokok. Tetapi yang lain-lainnya, kira-kira ibarat makan mah bukan hanya sekedar makan nasi, tetapi perlu ada lauk pauknya. Nah, karena orang Indonesia itu makannya nasi, kalau di Arab makannya roti mungkin. Kalau kita hanya makan nasi saja tanpa lauk pauk, ya kayaknya hambar atau hampa. Maka dari itu di masjid pun sama. Karena bagaimanapun memang sudah terlihat sebetulnya Maya. Jadi kalau orang hatinya mau istilahnya gumantung, selalu rasa ingin memajukan masjid, ini suatu tanda akan mendapat payung katanya ya, kata Nabi mah suatu hari saat nanti akan orang yang selalu gumantung kepada masjid, hatinya akan mendapat aub-aub nanti katanya. Jadi mudah-mudahan dari kita semua ini yang hadir khususnya di sini, khususnya para relawan calon pengurus ini, mudah-mudahan hatinya selalu gumantung kepada masjid. Mudah-mudahan yang pada akhirnya akan mendapat payung ataupun aub-aub dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama coba diancang-ancang. Jadi untuk sholat 5 waktu, kira-kira jangan sampai kosong. Sholat 5 waktu, siapa imamnya, siapa yang memegang. Kalau dulu saya serah diam-diam sambil di megang madrasah, Agus ya. Oh saya kita nih ingat ya, oh maghrib itu, isya si dia, subuh si B. Oh kalau duhur berarti coba lebih. Yang penting masjid ini jangan putus. Jangan sampai anak wong garapan baru berjam di masjid, laka imam ajar. Itu nomor 1 bab ibadahnya. Sholat 5 waktu harus ada imam yang tetap.
Ini perlu dipikirkan untuk pengurus. Kemudian berikutnya yang pokok, sholat Jum'ah. Baik imam, khotib, kemudian muadzin harus ditetapkan. Aja sampai ngabi dangdung gak mana main beli. Memang dari dulu juga nggak pernah sih, tetapi pernah sekali dulu. Ya, pada waktu saya habis di hutan, ya kebetulan kini sakit singgola lakaman sampai tekan kita waktu kurku buat anak oleh ini kejadian kayak konku anak ya ku aja sampai kayak kono. Kemudian yang dipasarkan ada pertanyaan, wah ya bakal mekon maya kita kan anu barangkali kaitannya karo maisha maning Gus. Iya, kaitannya karo finansial maning. Siapkan biayanya berapa, aja eman-emanan. Kalau memang yang diserai kemudian ada keinginan untuk dikasih sesuatu, kasihlah dia semampunya. Ya tidak semampu umpama seperak ya kak ain seperak aja iman baik kakak yang megang di tedena kaiman begap tidak nemu kontu melas wong sing sedekah masalah emang melas nih wong sing sedekah. Jadi kadang bakal wong Islama pikot diri istok lan kadar kemampuan anakku gak bakal angka masa nuntut bisa pada nuntut karena anak toli nalikan yang dipekerjakan ataupun diserahkan untuk satu kegiatan ini sebagai keterwakilan umat Islam kang anak di desa kalian sari lamun gentenan dadi imam ning kono dinakin kajiro di sukiki kangan di sukiki maning mangdono ya susah. Makanya ada satu keterwakilan untuk jalannya sembahyang lima waktu ditetapkan siapa yang bersedia. Kemudian siapa aja mangdono niatnya berikan kepada dia. Ini konon ulama atas nama keterwakilan desa kalian sariku. Mulanya ketika anak bahasa anak bahasa BPD kubu melu-melu apa tersinggung mulai. Kenapa? Priwen bega aja dereng amin jalalen ya. Delengan sing lagi di emban amin jalalen. Delengan kang di emban kaji masoni. Dudu kaji masoni, dudu amin jalalen. Priwen bega kulaku keterwakilan sampean kabeh. Jadi lamun kula negor, lamun kula mengusulkan, lamun kula kang kayata untuk meluruskan kula mah wajar Kang Agus, wajar. Karena memang tugas kula sebagai badan perwakilan desa. Jadi mudah-mudahan gini aja dianggap perkumpulan semacam ini legal. Ilegal insya Allah jadi legal. Karena siapapun yang di-SK-kan oleh seorang kepala desa ataupun kubu tanpa ada persetujuan dari BPD tidak akan jadi hukumnya. Kenapa jauh semainan baik ya? Kata kita orang melu-melu cukup BPD tidak sah. Karena ini kepentingan umum, tutup milik pribadi. Sudah guna kayak konon, bakal milik pribadi Allah, karena abang hijau putih kuning, bakal kepemilikan umum kayak masjid, kayak masyarakat cacat penget, tetap yang namanya BPD, yang namanya tetap harus dan wajib terlibat. Karena Pak kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Di dalam kepemimpinan itu akan dipertanyakan tentang bagaimana kita memimpin. Ya, siraku jemen enak baik kali ngurus cuma bisa, tapi masjid aja belum bisa. Tidak, terserah mereka. Tetapi kita sudah mengundangnya untuk hadir atau tidak itu hak mereka untuk tidak hadir. Tetapi insya Allah dengan pertemuan semacam ini merupakan satu proses bagaimana kepengurusan itu bisa terbentuk.
Jadi itu saja mungkin dari saya atas nama keterwakilan bapak-bapak. Mudah-mudahan untuk berikutnya tadi saya katakan kira-kira hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kalau yang sudah baik kita pertahankan, kalau kurang yang kita perbaiki. Itu saja pesan dan harapan dari saya atas nama BPD. Mudah-mudahan kepengurusan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan mendapat hidayah dan ridho saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada yang terhormat Bapak Amin Jaladen selaku Ketua BPD Kalensari. Perlu kami tegaskan kembali bahwa benar dan betul adanya bahwa BPD itu adalah salah satu badan pengusahaan desa atau perwakilan desa yang bisa untuk melegalitaskan, memformalkan, istilahnya diakui negara itu melalui keputusan BPD dan nantinya menjadi perdes, peraturan desa. Kalau tidak ada persetujuan dari BPD, apapun bentuk lembaga organisasi tidak akan diakui. Dan hasil tadi yang disampaikan oleh BPD, kami catat ada apa itu kayaknya nggak ngerti Bapak Ibu, mana ibu ya, udah harus lancar. Pertama, ketika ada pengurus yang baru harus siap mental. Dalam artian, maukah disampaikan Bapak Amin selaku BPD, hal rintangan pasti ada. Kedua, ditentukan masa tugasnya. Insya Allah saya nulis mantap. Ketiga, tertib administrasi dan dipublikasikan. Keempat, memakmurkan masjid dari wakaf atau wakaf dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selanjutnya, program jangka panjang, program jangka pendek harus dibuat. Selanjutnya, petugas sholat Jumat harus ditetapkan, dan yang terakhir, anggaran semua kegiatan harus dikeluarkan. Itulah mungkin kurang lebih yang saya tangkap pesan dan harapan untuk memakmurkan, memajukan Masjid Al-Hidayah Kalensari. Selanjutnya, Bapak-bapak, waktu hari Rabu kula menerima surat pengunduran diri dari pengurus dan langsung kula bentuk tim ad hoc. Bahwa memang kula ngerti apa ad hoc, dan ternyata ad hoc itu tim khusus. Siapa? Iya, khusus untuk menangani hal-hal yang terkait dengan masjid. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1 minggu sudah ada laporan seperangkatnya. Kemudian pula secara ketua MUI menentukan hari dan tanggalnya untuk membentuk dan menetapkan pengurus baru. Namun sebelumnya kami ingin tahu lebih lanjut, lebih jelas laporan dari tim ad hoc tersebut, dan kami bentuk tim ad hoc itu ada 4 orang. 1, saudara Sahrudin sebagai ketua, sekretaris Jumadi, bendahara Sahrudin lagi markir ini mana di Balangsari, jeblos mana tidak. Dan yang keempat
Bapak Haji Maksum, insya Allah hasilnya anakku. Langsung saja kepada ketua tim khusus untuk menyampaikan laporan yang sudah dilaksanakan, sudah diambil. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim ad hoc menerima titipan dari kepengurusan DKM yang lama berupa akta ikrar wakaf sebanyak 6 lembar, 6 buku, serta rincian keuangan yang sejumlah 64.435.500, serta di sini ada uang cash sejumlah 1.847.000 yang sisanya ada di rekening buku. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kepengurus DKM yang lama yang telah memberikan kepercayaan disimpan ya berupa aset-aset masjid untuk diserahkan ke MUI dan seterusnya diserahkan ke kepengurusan DKM yang baru. Kemudian sampai laporan dari tim ad hoc kami atas nama Sahrudin, Jumadi, Bapak Haji Maksum serta Bapak Sahrudin mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam melaksanakan tugas atau dalam bertutur kata terhadap kepengurusan yang lama, sebab kami juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Demikian penyampaian laporan dari tim ad hoc, maka saya akan serahkan ke MUI. Jiji foto jiji. Selanjutnya acara saya sampaikan atau saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi laporan dari tim ad hoc atau tim khusus penanganan atau penjaringan pengurus baru DKM Al Hidayah. Yang dilaporkan, yang hasil laporannya adalah 6 buku ikrar wakaf, laporan keuangan sejumlah 64.435.500 dan kas tunai ada 1.847.000. Insya Allah uang tersebut aman. Kang MUI. Iya. Iya. Sementara. Untuk sementara. Diserahkan kepada DKM yang baru. Ya, selanjutnya langsung saja kami silakan ke Ketua MUI untuk menyampaikan atau membentuk dan menetapkan siapa saja kepengurusan yang baru DKM Masjid Al Hidayah Karingsari. Sekarang kami persilakan dengan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa mawalah wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dumateng kanggo hormati Ketua BPD beserta segenap anggota kepengurusan BPD Desa Kalensari. Dumateng kanggo hormati Bapak Kubu Kalensari kang pada kesempatan dalu niki wonten acara datang pendopo saniki masih wonten datang pendopo Kabupaten Indramayu. Dumateng kanggo hormati segenap pengurus DKM paripurna ingkang sampun menyisihkan tenaga, pikiran dan waktune mengabdi kangge kemaslahatanipun Masjid Kalensari dalam sekian waktu lamanya. Dumateng kanggo hormati sedaya para imam-imam mushola, para ustaz, para tokoh masyarakat, para ketua RT RW kang dipun undang. Namun jujur mawon niki menawi wonten kang kaliwat boten kaundang niku wonten kesalahan teknis pas badhe bagi kentokan fotokopian pas pulang hubungi kang damelaken sing damelaken lagi lunga lagi adoh jadi keburu maghrib berkait dari teman arep fotokopi ulang us maghrib jadi wis nyuwun maklume mawon ketika wonten kang boten angsal undang kayak kang gopur kebetulan tapi undangan niku ora kebagian tak sih katakan sebab beberapa kang boten keundang kang kholi boten dugi minggu tapi gak maklumaken bahwa sampun wonten war-war bahwa pada malam iki pada wonten diwontenaken pembentukan dan penetapan niku pengurus DKM ingkang baru. Kula awali kelawan bismillahirrahmanirrahim menimbang dan menanggapi dari berbagai masukan-masukan kang bau sampun dipun sampaikan dari BPD serta mengingat sebuah kemaslahatan umum terkait dengan roda perjalanan keagamaan datang Masjid Kalensari, di mana bahwa untuk mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kalensari, khususnya menyangkut pembinaan keagamaan karena adanya sebab pengunduran diri dari pengurus DKM yang lama yang kami berbaik sangka dan pasti tujuannya adalah baik untuk regenerasi dan untuk memberikan kesempatan pada yang muda-muda untuk belajar menjadi pion-pion pemimpin mumpung wong tua masih pada anak sehingga wong tua bisa nyakseni lamun anak kurangnya sesepuh senior masih bisa negur bisa ngalokaken